Hai, selamat malam. Kembali dengan saya Julia Kim Tarot. Kali ini saya langsung aja mau angkat tema seseorang ya yang telah menyakiti kamu dan mungkin sudah berpisah atau mungkin meninggalkan kalian ya. Bagaimana kabarnya sekarang ya? Apa yang terjadi dengannya sekarang? Oke. Sekali lagi saya ingatkan ya, jangan berekspektasi buruk atau mendoakan buruk tentang seseorang yang telah menyakiti kalian, karena dengan kalian menanamkan sesuatu yang buruk ya, itu akan kembalinya kepada kalian sendiri ya. Sekalipun kalian kecewa atau mungkin sakit hati terhadap seseorang ini ya, kalau kalian mampu untuk melepaskan ya, mengikhlaskan ya, dengan sabar memaafkan ya, sehingga energi buruk itu tidak selalu tidak terus menerus ya ada dalam diri kalian ya, otomatis segala hal yang sifatnya positif, yang baik ya, akan datang kepada kalian ya. Itu ilmu energi ya, energi yang tarik menarik ya. Oke, langsung saja kita lihat sosoknya itu seperti apa ya. Sosoknya seperti apa, kita pakai kartu occult ya. Jadi kita lihat, kita cari tahu dulu sosok seseorang ini seperti apa ya. Dan pastikan sosok ini yang kalian fokuskan ini sudah tepat ya. Jadi jangan dipas-pasin. Kalau memang bukan sosok ini ya jangan, karena ini bacaan general. Jadi karena general ya, ini energi banyak orang ya yang nonton ya. Belum tentu energi kalian yang tertarik ke sini ya. Kalau ingin energi kalian sendiri yang tertarik ke sini, silahkan personal reading untuk permasalahan kalian ya. Bisa personal reading di saya, cek nomor WA saya, kemudian daftarkan ya. Daftarkan diri Anda. Boleh yang berbayar, boleh yang gratis. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, bagaimana sosoknya? Oke. Di sini sebenarnya mungkin awalnya adalah sosok yang penuh cinta ya. Memberikan kasih sayang ya, mungkin diajak pergi, diajak nonton, diajak senang-senang gitu ya. Banyak berbagi dalam hal kasih ya. Dua. Oke. Di sini ada ketok aku. Ada seseorang yang memang belum begitu dewasa dalam sikap ya dan tindakan ya. Jadi mungkin agak ya, namanya mungkin usianya mungkin belum dewasa ya, sehingga belum banyak pengalaman hidup, sehingga ya mungkin sedikit ceroboh seperti itu, tanpa pemikiran yang matang, sehingga tidak memikirkan resiko. Yang penting tebar pesona ya, yang penting bisa mendapatkan kamu seperti itu ya, mungkin dengan rayuannya yang maut seperti itu ya. Kemudian di sini memang awalnya ya, dia dalam mendekati kamu ini, sosoknya ini gencar di awal, kemudian mengendor seperti itu. Mungkin awalnya memang terlalu cepat, mungkin perkenalan kalian atau hubungan kalian itu mulainya itu kecepatan gitu loh, terlalu cepat ya. Dan di sini ada sosok seseorang, ini bisa kalian atau mungkin orang ini ya. Jadi energi tarot itu bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi bisa ini kalian yang menonton, atau mungkin seseorang yang kalian fokuskan, yang kalian ingin tahu energinya ya, yang ingin dibacakan ini ya. Oke, kurang satu lagi. Ini adalah seorang yang sifatnya itu karakternya feminin ya, karakternya feminin, dimana mungkin memang sedikit matre ya. Kalau feminin belum tentu perempuan ya, laki-laki pun bisa punya karakter feminin kalau memang lemah lembut, hatinya lembut, mungkin pengasih gitu ya, perhatian gitu ya. Dan di sini tapi sosok yang mungkin mandiri, bisa cari uang sendiri, tapi bisa juga yang matre seperti itu ya, suka sama duit gitu ya. Oke. Jadi bisa laki juga loh ya. Jadi kalau yang nonton ini laki-laki, mungkin ini kamu ya. Dan di sini ada justice ya. Di sini adalah seseorang yang memang mungkin orangnya itu sebenarnya bersikap sesuai. Orangnya itu bisa bersikap adil, bisa menempatkan diri ya. Orangnya itu pas gitu loh, pada porsinya gitu loh, nggak lebay ya, nggak lebay
nggak lebay, oke. Gayanya itu sok pas gitu loh, sok cool gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam alam bawah sadarnya itu keinginannya itu masih belum dewasa ya. Jadi tebar pesona seperti itu kan. Sebenarnya kalau orang yang dewasa kan nggak butuh pengakuan orang lain ya kalau jiwanya sudah dewasa. Dan di sini mungkin ada kisah yang ceritanya itu adalah karma. Karma bisa karma baik, karma buruk. Mungkin karma itu bisa diturunkan ya. Jadi dari mungkin turun temurun atau mungkin dari leluhur atau mungkin dari orang tua ya, dari keluarga secara ini ya, turun temurun mungkin yang dulunya belum terbayarkan, kalian harus kejadiannya harus terulang dan kalian mengalaminya, itu juga bisa ya. Atau mungkin kalian dulunya sudah pernah menanamkan suatu hal di masa lalu dan sekarang kalian mengalami atau mungkin menuai apa yang telah kalian tanamkan di masa lalu, seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini ada seseorang yang memang lagi-lagi ini adalah sosok yang feminin ya. Berani maju ya, berani membuat satu effort atau berani bertindak ya. Dan di sini memang secara mungkin apa ya, kalau dibilang intelligence atau mungkin kecerdasan itu orangnya cerdas seperti itu ya. Oke, ini bisa laki, bisa perempuan, yang jelas energinya maskulin, mungkin dibalik sisi ketegasan dan lain sebagainya ya, atau berani untuk bertindak, tapi di sisi lain hatinya itu lembut. Oke, inilah sosoknya. Pastikan kalian berada di dalam memikirkan apa yang kalian fokuskan, sosok yang seperti ini, atau kalian lah yang merupakan sosok ini ya. Jadi jangan sampai nggak sama. Kalau nggak sama jangan. Ini mungkin bukan energi kalian ya. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana sih kisahnya ya? Kisah kalian. Kisah kalian itu sebenarnya apa sih gitu. Kisahnya gimana ceritanya ya. Kita lihat lagi. Kisah kenapa sih sampai dia meninggalkan kalian ya. Atau mungkin bukan meninggalkan ya, lebih pada kenapa sih dia ini menyakiti? Apakah dengan meninggalkan sehingga kalian sakit? Atau mungkin dia ada orang ketiga sehingga kalian jadi sakit hati, kecewa? Atau mungkin memang kekerasan secara fisik atau apapun ya, lisannya kasar atau apapun ya, atau apapun yang bisa menyakiti hati kalian, membuat kalian kecewa, oke? Lo sampai wali-wali iki ya opo sih, oke. Ntar sekali lagi saya shuffle, yang sabar ya rek. Oke, untuk kalian yang sudah subscribe, like, komen, saya ucapkan terima kasih atas apresiasi ya, atas video-video saya. Kemudian yang baru saja menemukan channel saya, menonton video saya ini, saya ucapkan salam kenal ya. Selamat datang di channel Julie Hakim Tarot ya. Isinya tarot ya, pembacaan tarot. Saya tarot reader dari Kota Malang, Jawa Timur ya. Di sini saya bacanya biasanya detail. Ada yang bilang saya bertele-tele. It's okay. Berarti orang-orang seperti itu mungkin biasa dengan hal yang instan-instan atau mungkin apa pertanyaannya itu yang harus terjawab ya. Oke, lanjut. Bagaimana kisah sehingga kalian merasa sakit hati? Oh, kebanyakan. Ulang. Oke, satu-satu. Oke. Di sini memang mungkin di sini ada pusing kepala ya, dibuat stres ya, kisahnya dibuat stres ya. Jadi kenapa kalian sampai sakit? Karena kalian dibuat sakit kepala ya. Kalau terkait dengan ini ya, mungkin mereka itu menghilang begitu saja dan tidak memberikan kabar ya. Dan di sini juga saya lihat banyak tekanan-tekanan yang sifatnya itu verbal ya, mungkin lisannya itu kasar ya. Dan di sini kalian juga jadi merasa kehilangan, bisa dikatakan adalah kehilangan jati diri, atau karena tekanan dari seseorang ini jadi kehilangan, bisa jadi kehilangan akal, bukan gila ya, tapi jadi bingung mau bawa diri ini kemana karena saking beratnya tekanannya. Oke, lanjut. Dan stres, sering stres. Duh, gini banget sih gitu ya. Oke. Kakean rek. Oh, enggak, ini enggak apa-apa. 2 ya.
Di sini, oh, di sini ada yang cinta segitiga, disakiti karena cinta segitiga, ya. Mungkin menduakan seperti itu di sini ya. Seneng-seneng sama orang lain, ya. Three of Cup. Kemudian di sini juga ada Page of Swords sama dengan ini, ya. Di atas tadi ada Page of Swords ya. Oh, Page of One. Di sini berarti pemikirannya memang nggak dewasa ya kisahnya itu. Jadi pingin bertindak itu tanpa pemikiran ya, sama ya dengan yang tadi ya. Jadi mungkin yang membuat kalian sakit hati itu orangnya ini seenaknya ya, mengikuti jiwa mudanya, mau kumpul sama teman-temannya ya langsung kumpul tanpa ngabarin seperti itu, atau mungkin dia punya kegiatan di luar tapi nggak ngabarin seenaknya. Pokoknya ini lebih banyak sikap-sikap yang seenaknya ya. Kalau dibilang manipulatif ya akhirnya manipulatif karena sakarpe dewe gitu ya. Oke. Memikirkan dirinya sendiri lebih banyak seperti itu ya, kepuasan diri sendiri. Dan di sini adalah seseorang yang lebih mementingkan masalah duit, apapun itu duit ya. Jadi membuat kalian sakit hati, mungkin janjian tapi sebentar aku harus ini mentingin kerjaan. Sementara kalian mungkin mikirnya apakah iya pekerjaan, apakah, sehingga membuat kalian sakit hati ya. Kok lebih mementingkan pekerjaan, kok lebih mementingkan cari uang, terus lah aku ini piye gitu ya. Ini atau mungkin dalam kasus ini mungkin kalian yang sering ngasih uang, dianya yang senang-senang. Gitu ya. Itu juga ada kisah yang seperti itu. Sehingga kalian sakit hati atau kecewa ya. Oke. Oh, mencolot. Oke. Di sini King of Swords ya. Jadi ini bisa kalian, bisa orang tersebut ya. Ini kisahnya adalah mikirnya itu udah mentok ya. Mikirnya itu sudah sampai mentok ya. Sebenarnya itu ingin apa yang dipikirkan itu hilang begitu saja ya. Mungkin ya karena ini kronologisnya, karena orang ini sikapnya seperti ini. Jadi banyak tekanan-tekanan sehingga sebenarnya nggak kuat ya. Kemudian udahlah, akhirnya nggak apa-apa wis, aku tanggung sendiri ini gitu ya. Aku tanggung, aku akan bertanggung jawab. Mungkin ini bagian dari yang saya bilang tadi, karma, atau mungkin kalian sudah menanamkan dulu, oke lah saya memang dulu salah, ya ini memang harus terjadi padaku, tapi aku sakit, gimana lagi kan gitu. Kalau perasaan mah nggak bisa dibohongin, sakit, cuman ya aku sadar, tapi tetap sakitnya tetap ya. Oke. Bottom of the deck-nya di sini adalah ya, di sini mungkin dia menyakiti kamu terlalu banget ya, banget sehingga terpuruk banget, mau bangkit itu sampai sulit ya, bangkit sampai sulit ya. Mau pergi pun juga sulit gitu loh, mau melupakan sulit. Karena apa? Kemelekatan terhadap perasaan sakitnya itu tidak kamu sembuhkan sendiri. Jadi orang kalau tidak bisa melepaskan kekecewaannya, sakit hatinya, luka di dalam batinnya ya, itu justru yang sakit kita sendiri loh ya, kita sendiri. Coba dinalar, dia belum tentu walaupun kamu ngomong apa aja, aku ini sakit loh, mana bisa dia ngerasain. Paling cuman oh maaf ya. Itu pun kalau dia setelah maaf ada tindakan nyata membuat kamu lebih nyaman atau lebih tenang, atau paling tidak pelipur lara dari luka batinmu. Nggak semua seperti itu, kadang-kadang cuek atau mungkin mengabaikan seperti itu. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas rasa sakit itu? Ya kamu sendiri ya. Jadi nggak mungkin orang lain itu bisa memahami rasa yang kamu rasakan ya, yang kamu hadapi, pikiran yang berat yang kamu hadapi ya. Jadi di sini saya juga mau sampaikan bahwa kalian yang merasa sakit hati tolong lepaskan ya. Healing itu kalau anak sekarang kan ngelencer, nongkrong, bukan. Healing itu menyembuhkan luka batin. Caranya apa? Caranya sebenarnya bolehlah kita rekreasi atau apapun ya, refreshing seperti itu. Tapi ya tetap pada mohon kekuatan sama Tuhan untuk disembuhkan hati ya, sama banyak-banyak mendekatkan diri sama Tuhan, gitulah ya. Oke. Kemudian kabar dia.
kabar dia setelah menyakiti kalian ya. Di sini belum tentu dia merasa loh kalau kalian tidak menyampaikan. Kalau kalian sudah menyampaikan tapi tidak ada perubahan, ya itu beda cerita ya. Jadi coba kita lihat bagaimana kabarnya setelah menyakiti kalian. Oke. Kita lihat. Oke, yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di subscribe ya, dukung saya. Konten saya sebelumnya sepi, karena mungkin kalian nggak paham. Banyak yang nggak paham. Maksudnya apa sih bertele-tele, nggak paham. Sebenarnya saya itu mau menyampaikan secara lugas ya, menjelaskan secara lugas. Tapi memang saya itu dilarang untuk mengatakan sesuatu yang memang ada hal-hal yang nggak boleh saya sampaikan gitu ya, terutama untuk yang peka ya, intuisinya peka atau mungkin bisa menganalisa lebih dalam. Untuk kartu yang nomor 3 yang kemarin ya, energi ketiga ya, nomor 3 itu saya cuma mau pesan hati-hati ya, banyak mendekatkan diri sama Tuhan dan mohon perlindungan Tuhan ya. Untuk kartu yang nomor 3 itu kartu magician ya, magic ya. Jadi saya nggak mau mengatakan, silahkan diasumsikan sendiri. Saya tidak mau mempengaruhi. Yang jelas mohon petunjuk sama Tuhan, lebih dekat sama Tuhan, mohon perlindungan sama Tuhan, karena Tuhan maha melindungi ya, maha kuasa, maha segalanya ya. Jangan pernah takut apapun ya, hanya kepada Tuhan kita meminta ya, meminta apapun ya, oke. Bagaimana kabar dia setelah menyakiti dirimu ya? Yang telah menyakiti dirimu bagaimana kabarnya? Oke. Oh, salah kartu aku, Rek. Bentar. Ini kan kartu yang tadi. Sorry. Ini efek membaca kartu menjelang sahur ya. Wis ngantuk. Oke. Bagaimana kabarnya seseorang yang telah menyakiti kamu? Sekali lagi, shuffle. TikTok saya juga ada ya. Namanya sama. Follow ya, dukung saya dong supaya saya semangat. Jujur aja saya sebenarnya akhirnya ini kurang semangat. Semangatnya bukber. Bukan ngisi konten. Oke. Bagaimana dia? Bagaimana kabarnya? Apakah ada yang sudah terbuka? Belum ada. Bagaimana kabar dia? Seseorang yang telah menyakiti kamu. Oh, kehidupannya itu penuh ketakutan atau mungkin dia penuh kekhawatiran sehingga itu dia sikapnya itu banyak defense atau mungkin pertahanan diri. Mungkin situasi dan kondisinya kurang bagus, tapi dia berusaha kuat untuk mempertahankan ya, mungkin mempertahankan kredibilitasnya, mungkin jabatannya atau apapun, dia itu lebih berhati-hati ya, waspada seperti itu. Oke. Saya taruh sini ya biar kelihatan. Oke, lanjut. Seseorang yang telah menyakiti kamu, bagaimana kabarnya sekarang? Oh, dia ini tetap artinya, alhamdulillah, maaf, gelegean ya, mohon maaf. Jadi Page of Pentacles di sini dia tetap ya dalam memakai memakai uang atau mempergunakan uang itu secara ya, namanya mungkin masih belum dewasa ya, sehingga mempergunakan uang atau mungkin mencari penghasilan itu seperti layaknya anak muda ya, mungkin tanpa perhitungan yang matang atau mungkin agak ceroboh, seneng karena sering seneng sih dulunya, mungkin juga sampai sekarang ya. Ini kabarnya dia tetap aja hambur-hambur uang gitu ya, dengan cara yang tidak bijaksana seperti itu. Tapi di sini defense ya, mempertahankan diri mungkin karena sudah terlanjur dalam circle yang suka happy, suka ini yang begini ini ya. Jadi ya bukan saya bilang uangnya nggak barokah ya, tapi ya bisa juga seperti itu ya. Silahkan ya diasumsikan sendiri. Oh, ternyata di sini sama ya. Tadi mana ada 10, oh di sini 10 mana tadi ya? Yang jelas di sini dianya ini sekarang begini kondisinya. Jadi seperti Jadi seperti orang itu tertusuk pedang 10 ya. Gimana mau bangkit? Nancep gitu di tanah ya. Jadi nggak bisa bergerak.
ya sakitnya luar biasa atau mungkin sedihnya luar biasa. Kondisinya itu nggak bagus ya, dan dia berusaha untuk bangkit, masih berusaha untuk bangkit, tapi kondisinya seperti ini ya. Jangan senang dulu, jangan nyukurin ya, nanti hati-hati, nanti berbalik ke kalian juga gitu ya. Jadi doakan yang terbaik ya. Itu salah satu cara untuk membuat kamu lebih legowo ya, sehingga energi positif bisa masuk ke kalian dengan sedikit demi sedikit menghilangkan energi negatif yang selama ini kalian pendam, seperti kekecewaan, sakit hati, dendam ya. Jangan rugi, yang rugi kita kok. Dia mah nggak belum tentu gitu loh mikirin kita ya. Kita ngenes sendiri gitu loh ya. Jadi bijak-bijak lah kalian, sayangi jiwa kalian, sayangi hidup kalian. Kasihan orang tua kalian membesarkan sampai seperti ini ya. Punya kecerdasan. Cerdas bukan berarti secara akademis aja ya, secara jiwa juga harus dong ya. Oke, lanjut ya. Oke, di sini dulu. Di sini kondisi dia, oke, berusaha untuk menstabilkan ya. Jadi mungkin bangkit untuk menstabilkan, mungkin lebih banyak ke hal finansial. Mungkin finansialnya terganggu ya. Dan di sini Pentacle ya. Sebenarnya ingin memberikan kalau dia sudah makmur itu sebenarnya ada keinginan dia ya untuk mungkin membalas jasa ya, seperti itu. Tapi ini masih dalam pikiran dia ya. Pikiran aja. Ya, kemudian juga di sini kalau memang yang kalian yang sudah pernah banyak berkorban, terutama hal materi kepada dia, jangan khawatir kalau kalian sudah healing, sudah jiwanya sudah berkembang, sudah mulai positif ya, akan berdatangan atau mungkin digantikan dengan sesuatu yang lebih baik ya, terutama dari sisi finansial. Kalau kalian itu dulu sudah menanamkan secara finansial itu hal yang baik ya, sudah banyak membantu seperti itu. Di sini berusaha stabil ya. Dan mungkin di sini ingin ada seseorang atau mungkin ingin kembali kepada kamu ya, kalau duitnya sudah banyak seperti itu, ingin membahagiakan kamu seperti itu, membalas jasa gitulah. Belum tentu untuk bersatu lagi, tapi keinginan dia itu untuk membalas kebaikan-kebaikan kamu seperti itu ya. Saya kira itu aja. Coba saya lihat. Ini tuh kan Queen of Swords ya. Dia dengan bapernya dia juga berpikir ya. Kemudian perasaannya itu sebenarnya berlubernya tapi entah kemana. Dan di sini tuh Hangman masih stuck kondisinya. Oke, saya kira itu untuk tema dia yang telah menyakitimu. Bagaimana kabarnya? Seperti ini kabarnya ya. Jangan, sekali lagi saya ingatkan, jangan doakan yang buruk-buruk atau mungkin nyukurin ya. Doakan dia yang terbaik. Nanti akan doa yang baik-baik itu akan kembali ke kamu kok. Kalau sekalipun dia itu nggak tahu kamu mendoakan, it's okay. Tapi Tuhan kan tahu. Sehingga Tuhan mau kasih reward sama kamu, kasih hadiah sama kamu kan. Enak gitu loh. Kalau secara jiwa, secara hati pikiran kamu itu sudah positif, sehingga hal yang baik ya yang bisa masuk. Kalau kamu buruk itu mau masuk sulit, secara energi itu bertolak belakang ya. Tetap positif ya. Tetap positif, jadikan diri ini lebih, jiwanya itu lebih bahagia. Siapa yang bertanggung jawab untuk membahagiakan jiwa kamu? Ya kamu sendiri ya. Kalau orang lain itu hanya mendukung, support system ya. Tapi kuncinya di kamu. Tetap berjuang dalam hidup ya, tetap positif. Tetap tonton channel saya ini, video-video saya. Sampai ketemu lagi, tetap sehat. Dadah.